Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang KSN yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSN tahun 2020 untuk persiapan KSN 2022. Untuk soal yang nomor 8, di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok. Volume kerucut adalah 600 pi cm pangkat 3. Ini bisa kita tulis terlebih dulu. Volume kerucut sama dengan 600 pi cm pangkat 3. Kemudian jari-jari kerucut adalah 10. Jadi jari-jari kerucut 10 cm. Selanjutnya, jika tinggi balok setengah dari tinggi kerucut, jadi tinggi balok itu sama dengan setengah dari tinggi kerucut. Pertanyaannya, volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut tersebut adalah. Agar dalam mengerjakan soal ini lebih mudah, maka informasi dari soal ini terlebih dahulu kita gambar. Yang pertama, ada sebuah kerucut. Di dalam kerucut ini ada sebuah balok, sehingga tinggi balok ini adalah setengah dari tinggi kerucut. Jadi misalnya ini tingginya kerucut, kita misalkan sama dengan T, maka setengahnya ini nanti adalah tingginya balok. Jadi baloknya ada di dalam kerucut seperti ini, maka ini akan kita dapatkan setengah dari tingginya kerucut. Balok ini akan mempunyai volume terbesar jika diagonal sisi atas dari balok ini sama dengan diameter lingkaran yang dibuat pada sisi atas balok ini. Tadi kita tahu bahwa perbandingan antara tingginya balok dengan tingginya kerucut adalah 1:2. Maka diameter lingkaran yang dibuat pada sisi atas balok ini dibanding dengan diameter lingkaran alas kerucut ini juga 1:2. Karena jari-jari alas balok adalah 10, maka panjang diameter ini adalah 20. Dan perbandingan antara diameter lingkaran yang atas ini dengan diameter lingkaran alas kerucut 1:2, maka panjang diameter ini adalah 10. Selanjutnya kita cari volume balok. Volume balok dalam hal ini kita bisa menggunakan rumus luas alas dikalikan dengan tinggi, yaitu tingginya balok. Luas alas, alasnya itu ini. Alasnya berbentuk persegi. Nah, persegi ini panjang sisinya tidak diketahui, yang diketahui adalah panjang diagonal ini sama diagonal ini. Nah, panjang diagonalnya adalah ini tadi 10. Berarti bisa kita gunakan luas alasnya adalah setengah kali diagonal yang pertama kali diagonal yang kedua. Jadi kita gunakan rumus luas belah ketupat. Jadi yang bawah ini berbentuk persegi, atau bisa juga kita pakai sebagai gambar atau bangun datar yang berbentuk belah ketupat. Kemudian dikalikan dengan tingginya balok. Selanjutnya kita substitusikan setengah kali diagonalnya tadi 10 dikalikan 10 dikalikan tinggi balok. Tinggi balok belum ada, ini
Maka ini kita cari dulu dengan menggunakan informasi yang ada pada kerucut. Jadi kita kerjakan di sebelah kanan ini. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R pangkat 2 kali T, yaitu tingginya kerucut. Volume kerucut 600 pi sama dengan 1/3 kali pi kali R. R-nya tadi 10 dikalikan 10 dikalikan tingginya kerucut. Ini bisa kita sederhanakan, ini juga kita sederhanakan, pi juga kita sederhanakan, sehingga tinggal 6 sama dengan 1/3 kali tingginya kerucut. Maka dari sini tinggi kerucut bisa diperoleh 6 dikalikan 3, 18. Nah, karena tinggi kerucut ini 18, kemudian tinggi balok sama dengan setengah dari tinggi kerucut, berarti setengah dari 18, yaitu 9. Ini tingginya balok. Kemudian kita substitusikan ke sini. Nah, ke sini. Ini 9. Sama dengan setengah kali 10 kali 10 kali 9 diperoleh 450. Jadi volume balok adalah 450 cm pangkat 3. Selanjutnya soal yang nomor 9. Pada suatu pameran seni akan dipasang 8 lukisan yang terdiri dari 3 lukisan cat air. Jika saya tulis di sini lukisan cat air ada 3, kemudian 5 lukisan cat minyak, bisa ditulis lukisan cat minyak ada 5. Semua lukisan saling berbeda. Setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Berarti di antara 2 cat minyak ada 1 lukisan air. Berarti bisa kita gambarkan seperti ini. Ini cat minyak ada sebanyak 5. Kemudian di antara lukisan minyak ini ada lukisan yang dibuat dengan menggunakan cat air seperti ini. Berarti yang pertama kita hitung banyaknya cara menyusun lukisan dari cat minyak ini. Ada 5 buah lukisan cat minyak. Berarti yang pertama untuk cat minyaknya banyak cara menyusun ada 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 diperoleh 120. Selanjutnya yang kedua adalah cat air. Di sini ada 4 tempat, sementara yang dibutuhkan hanya 3. Berarti langkah yang pertama memilih 3 tempat dulu dari 4 yang tersedia. Jadi di sini memilih 3 tempat dari 4 tempat yang tersedia, karena kita hanya butuh 3, sementara tersedia 4 tempat. Ini bisa dikerjakan dengan menggunakan kombinasi 4 diambil 3. Ini kalau kita hitung nanti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3, 1 faktorial kali 3 faktorial. Ini akan diperoleh 4. Selanjutnya ini tadi baru cara memilih tempat. Sekarang bagaimana mengatur 3 lukisan yang terbuat dari cat air ini? Berarti di sini untuk cat air ada 3. Berarti cara mengaturnya ada 3 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1 diperoleh 6.
Dari sini kita sudah bisa menentukan banyaknya kemungkinan susunan dari lukisan tersebut, yaitu dari sini 120 kemudian dikalikan dengan 4 kemudian dikalikan dengan 6. 120 dikalikan 4 dikalikan 6 diperoleh 2880. Di pilihan ini tidak tersedia. Selanjutnya soal yang nomor 10. Sebuah dadu bersisi 6 dilambungkan sebanyak n kali dengan n lebih dari 0. Jika rata-rata mata dadu yang muncul adalah 1/4n, maka median dari seluruh nilai n yang mungkin. Di sini ada kata kunci, rata-rata mata dadu yang muncul adalah 1/4n. Rata-rata mata dadu yang muncul itu jelas nilainya lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 6, karena mata dadu itu mulai dari 1 sampai 6. Maka dari sini nanti bisa kita dapatkan semuanya kita kalikan dengan 4. Ini menjadi 4. Ini menjadi, kalau dikalikan 4 tinggal n. Ini jika dikalikan 4 berarti 24. Berarti banyaknya lemparan nanti mulai dari 4 kali lemparan sampai 24 kali lemparan. Tinggal mana nanti yang bisa memenuhi. Selanjutnya di sini rata-rata mata dadu yang muncul adalah 1/4n. Berarti kalau kita menggunakan teori statistik, rata-ratanya adalah 1/4n. Dari sini maka jumlah seluruh mata dadu yang muncul, sekali lagi, jumlah seluruh mata dadu yang muncul adalah banyaknya lemparan kemudian dikalikan dengan rata-ratanya. Ini menggunakan konsep nilai rata-rata. Sehingga dari sini jumlah seluruh mata dadu yang muncul dikalikan biasa diperoleh 1/4 n pangkat 2. Dari sini bisa kita periksa nilai n mana yang memenuhi mulai dari 4 sampai dengan 24. Yang jelas jumlah seluruh mata dadu yang muncul harus merupakan bilangan bulat. Sekarang untuk n sama dengan 4. Jelas memenuhi karena nanti akan diperoleh 1/4 kali 4 pangkat 2. Maka akan diperoleh 4. Jadi n sama dengan 4 ini memenuhi. N sama dengan 5 jelas tidak memenuhi karena 5 pangkat 2 dikalikan 1 dibagi 4 bukan merupakan bilangan bulat. Selanjutnya n sama dengan 6. 6 pangkat 2 36 dikalikan 1 dibagi 4 ketemu 9 memenuhi. Berarti n sama dengan 6 ini memenuhi. Kemudian n sama dengan 7 jelas tidak memenuhi. 49 dibagi 4 bukan bulat. Setelah itu n sama dengan 8. 8 pangkat 2 64 dibagi 4 habis bilangan bulat. Berarti n sama dengan 8 ini memenuhi. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nilai n yang memenuhi adalah 4, 6, 8 sudah barang tentu, 9 tidak memenuhi nanti, 10, kemudian 12, 14, 16, 18, jadi kelipatan 2, 20, 22, 24. Ini nanti adalah nilai n yang memenuhi. Sekarang pertanyaannya,
median dari seluruh nilai N. Median itu adalah nilai tengah dari seluruh data yang telah diurutkan. Ini datanya sudah urut, tinggal kita cari nilai N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Berarti yang sebelah kiri ini ada 5 data. Kemudian yang sebelah kanan ini juga ada 5 data. Maka nilai tengahnya atau mediannya adalah ini 14. Berarti median diperoleh 14. Jadi pilihannya yang D.